Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam datang di podcast Buruh Berseri Trio Tiga Merah Perubahan Indonesia dalam membangun ruang inspirasi dan refleksi kebangsaan dari tanah Bupolo yang penuh sejarah dan semangat persatuan. Saya, host selaku Rizky Aditya Dwi Putra, akan menemani Sobat CPNS dalam episode kali ini yang mengangkat tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara, analisis isi kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sobat Berseri, di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta dinamika sosial dan politik yang begitu cepat, pertanyaan penting muncul. Sejauh mana kita siap membela negara? Apakah bela negara hanya tentang angkat senjata, ataukah ia hadir dalam bentuk kesadaran, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari? Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, di era kontemporer, ancaman terhadap bangsa tidak lagi selalu berbentuk fisik. Hoax, radikalisme digital, intoleransi di informasi, hingga lunturnya nilai persatuan menjadi tantangan nyata bagi keutuhan NKRI. Di episode ini, kita akan membahas bagaimana memahami kembali makna wawasan kebangsaan sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai luhur Pancasila. Relevansi nilai-nilai bela negara di tengah tantangan zaman, serta bagaimana kesiapsiagaan bela negara dapat diwujudkan melalui literasi digital, etika bermedia sosial, profesionalisme ASN, dan penguatan karakter generasi muda. Karena sejatinya, bela negara bukan hanya tugas TNI atau aparat keamanan. Bela negara adalah tentang menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta berkontribusi karakter generasi muda. Karena sejatinya, bela negara bukan hanya tugas TNI, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta berkontribusi nyata sesuai peran dan profesi kita masing-masing. Mari kita jadikan momentum ini sebagai refleksi bersama bahwa Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alaminya, tetapi karena kesadaran kolektif warganya untuk tetap setia pada nilai kebangsaan. Tetap bersama kami di podcast Buruh Berseri. Sebagai CPNS, kita tidak hanya dituntut profesionalis dalam bekerja, kita juga harus memiliki kewawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kuat, peka terhadap isu-isu kontemporer, serta siap berperan dalam bela negara. Untuk membahas topik penting ini telah hadir dua narasumber hebat. Narasumber pertama selaku Abang Indra dari Dinas Kominfo akan membahas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bernegara. Narasumber kedua yaitu Bapak Hasan akan mengulas analisis isi kontemporer serta kesiapsiagaan bela negara. Halo narasumber, apa kabar hari ini? Halo, terima kasih undangannya. Senang sekali bisa berbagi kesempatan ini. Bapak Rizky. Ya, halo Sobat ASN. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ya, kita mulai dengan segmen pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Saya selaku kita mulai dari konsep dasar dari Abang Indra sekaligus narasumber 1. Apakah yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan bagi seorang CPNS? Tolong dijawab. Baik, terima kasih host yang tampan. Jadi, wawasan kebangsaan merupakan atau cara pandang kita sebagai warga negara yang berlandaskan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi CPNS, hal ini sangat penting karena ASN berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam penyelenggaraan pemerintah. Oke, lalu bagaimana kaitannya dengan nilai
nilai bela negara? Dalam nilai bela negara itu ada mencangkup 5 unsur. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam praktik ASN, nilai-nilai ini tercermin melalui integritas, profesionalitas, netralitas, dan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke lanjut. Coba Abang Indra selaku pemateri pertama bisa berikan contoh penerapan sederhana oleh CPNS. Baik, misalnya contoh yang saya akan berikan itu misalnya yang pertama itu memberikan pelayanan publik tanpa ada rasa diskriminasi. Yang kedua, menjaga netralitas ASN dalam situasi politik. Yang ketiga, mungkin tidak menyebarkan hoax atau informasi yang belum terverifikasi. Yang keempat itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya mungkin itu saja. Saya kembalikan. Oke, kembali lagi saya dengan host. Kita masuk di segmen kedua, analisis isu kontemporer. Kita beralih ke Bapak Kasan sebagai narasumber kedua. Saat ini banyak isu kontemporer yang mempengaruhi ketahanan bangsa. Menurut Anda, isu apa yang paling relevan bagi CPNS? Oke, terima kasih Bapak Host. Ada beberapa isu yang sangat relevan, antara lainnya yaitu yang pertama, penyebaran hoax dan disinformasi. Yang kedua yaitu radikalisme di ruang digital. Yang ketiga yaitu polarisasi sosial akibat media sosial. Yang keempat, tantangan transformasi digital di pemerintahan. Jika tidak disikapi dengan baik, dengan bijak, isu-isu ini dapat melemahkan persatuan bangsa. Seperti itu. Oke, lalu mengapa CPNS perlu peka terhadap isu-isu tersebut? Tentu saja CPNS itu harus peka, karena ASN bukan hanya pelayanan publik, tetapi juga penjaga stabilitas pemerintahan. Ketidakpekaan ASN terhadap isu strategis dapat berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran dan menurunnya kepercayaan publik. Oke, kembali saya lagi dengan Rizky. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait langkah praktik CPNS dalam menganalisis isu ini? Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi isu dari sumber yang kredibel. Yang kedua, yaitu menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dan organisasi. Yang ketiga, yaitu memetakan pihak-pihak yang terlibat. Dan yang keempat, menentukan respon yang tepat sesuai nilai dasar ASN. Oke, mungkin itu. Dan kita lanjut ke narasumber pertama, yaitu Abang Indra. Kita masuk ke segmen ketiga, sekaligus kesiapsiagaan bela negara. Jadi, kita masuk ke kesiapsiagaan bela negara dan kembali lagi dengan Bapak Indra. Apa makna kesiapsiagaan bagi CPNS? Baik, terima kasih host. Jadi kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap secara mental, fisik, dan profesional untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa, baik militer maupun non-militer. Tentunya ASN harus sigap, tangguh, dan adaptif. Mungkin begitu. Coba Bapak berikan contoh konkretnya dalam pekerjaan ASN. Dalam kesiapsiagaan bela negara,
yaitu yang pertama mungkin siap menghadapi krisis layanan publik, yang kedua itu responsif saat terjadi bencana, yang ketiga adaptif terhadap perubahan teknologi dan digitalisasi, dan yang keempat mungkin tetap disiplin dan profesional dalam tekanan kerja. Mungkin itu. Oke, kita kembali lagi dengan narasumber 2, yaitu Bapak Hasan. Bagaimana membangun kesiapsiagaan sejak masa CPNS? Tolong Bapak paparkan. Oke, terima kasih Bapak Host. Untuk membangun kesiapsiagaan CPNS, yaitu mengembangkan mindset adaptif dan pembelajar, meningkatkan literasi digital, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menjaga kesehatan fisik dan mental secara konsisten. Kita masuk dengan segmen keempat, yaitu sesi tanya jawab interaktif. Jadi saya akan tanyakan langsung kepada narasumber pertama, apa tantangan terbesar dalam menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi muda ASN? Tentunya tantangan utama pada generasi muda ASN, yang pertama itu mungkin globalisasi atau peningkatan globalisasi individualisme yang mempunyai solusi itu internalisasi nilai kebangsaan melalui keteladanan pimpinan dan budaya kerja yang kuat. Ya mungkin itu. Mohon maaf tidak dengar suaranya. Siap-siap, mohon izin salah. Jadi kita kembali lagi dengan Bapak Hasan. Coba Bapak berikan satu keterampilan wajib CPNS untuk menghadapi isu kontemporer. Oke. CPNS wajib memiliki literasi digital kritis, kemampuan memilih informasi secara objektif dan tidak mudah terprovokasi. Oke, langsung saja coba dari host minta dua pemateri untuk memberikan pesan singkat untuk CPNS Indonesia. Dimulai dengan narasumber 1, yaitu Abang Indra. Baik, jadilah ASN yang berintegritas dan berjiwa nasional. Gitu. Oke, kita berpindah ke narasumber yang kedua, Bapak Hasan. Berikan satu pesan singkat untuk CPNS Indonesia. Pesan saya untuk CPNS di Indonesia, jangan hanya kompeten, tetapi juga adaptif dan tangguh menghadapi perubahan. Oke, terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Sobat CPNS, ingat bahwa menjadi ASN bukan sekedar bekerja, tetapi juga untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Saya host pamit undur diri. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh sobat ASN yang telah menyimak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih.